Simon to go off over on the far side. Another good afternoon for the Swansea number 14. Shoa Ong comes on for the closing stages. Really look at the number of substitutions in the second half. There probably should be 5 or 6 minutes to add on. There's been stoppages as well. Ronaldo, needed Abdullah, Woodman coming. Swansea City menelan kekalahan telak dalam lanjutan Championship 2024-2025. Tapi tak ada Andy Nathan-Jeon di sana. Faktanya, pemain timnas Indonesia itu sama sekali tak diturunkan pelatih saat The Swans bertandang ke markas Portsmouth, Fratton Park pada Rabu 1 Januari 2025. Ya, Nathan-Jeon hanya mendekam di bangku cadangan saat rekan-rekannya disikat 0-4 oleh tuan rumah. Kekalahan ini merusak tren positif Swansea City yang sebelumnya mampu merangkai 2 kemenangan beruntun. Alih-alih santai di zona 10 besar Championship 2024-2025, tim asuhan Luke William malah melongot ke tangga ke-12 klasemen sementara. Rounds off 2024 for Swansea City, Luke. It's been nearly a year in charge for yourself. How would you reflect on this last 12 months as we get ready for 2025? Adapun Nathan-Jeon masih belum mengalami perubahan nasib. Pemain kelahiran Rotterdam itu tetap sulit menembus jajaran starter The Swans. Ini adalah kali ke-16 beruntun dia hanya duduk di bangku cadangan dalam laga Championship 2024-2025 atau 19 kali secara keseluruhan. Satu-satunya penampilan Nathan di Liga Domestik sudah berlalu hampir 5 bulan, yakni saat melawan Preston North End di pekan kedua. Dia melakukan debut sebagai pengganti selama 2 menit di penghujung laga. Simon to go off over on the far side. Another good afternoon for the Swansea number 14. Shoa Ong comes on for the closing stages. Really look at the number of substitutions in the second half. There probably should be 5 or 6 minutes to add on. Nathan-Jeon tampaknya harus mulai mempertimbangkan sejumlah klub baru yang bisa menjadi tujuannya setelah dikabarkan bakal dilepas oleh Swansea City. Spekulasi soal nasib Nathan-Jeon bersama Swansea City memang mulai memanas setelah masa depannya bersama klub itu makin buram. Bahkan, media setempat menyebut jika Nathan bakal segera dilepas pada bursa transfer Januari 2025 mendatang. Mungkin populer di negara asalnya, Indonesia, tetapi karirnya di Swansea belum benar-benar menanjak, dijual, ujar Wolves Online. Dengan hanya mengukir 127 menit bermain, nasib Nathan berada di ujung tanduk. Dia harus segera mencari alternatif baru agar karirnya bisa terus berkembang jika harus meninggalkan Swansea City. Salah satu tujuan baru yang bisa ditempuh Nathan-Jeon jika harus meninggalkan Swansea City pada bursa transfer ini ialah Oxford United. Dengan demikian, dia masih bisa berada di Liga Inggris dan berkompetisi di Championship. Kompetisi ini memang sudah tak begitu asing bagi Nathan-Jeon karena dia telah mengenal atmosfer sepak bola Inggris. Di kompetisi ini, dia telah merasakan persaingan yang keras dan kompetitif. Salah satu alasannya yakni bahwa Oxford United dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Nama yang disebut terakhir sudah tak asing bagi Nathan karena dia juga ketua umum PSSI. Nathan-Jeon juga bisa mempertimbangkan untuk pulang kampung menuju klub yang membesarkan namanya, Excelsior Rotterdam. Ini menjadi alternatif terbaik bagi pemain berusia 23 tahun itu. Salah satu alasannya ialah karena kedua belah pihak juga punya ikatan sejarah yang panjang. Sebab Nathan merupakan salah satu pemain binaan Excelsior hingga akhirnya mendapatkan kesempatan promosi pada Juli 2019 lalu. Ik denk dat ik er al langere tijd klaar voor was en dat ik nu de kans heb gekregen en daarom heb laten zien. Dus ja, voor mijn gevoel was ik er al lange tijd klaar voor, maar ik ben blij dat ik nu die kans heb gehad en ik denk dat ik het wel, dat ik hem wel heb gegrepen. De tijden dat Excelsior met bijvoorbeeld Bruins en Koolwijk zelf via de jeugdopleiding. Hal positif jika Nathan bergabung dengan klub lamanya itu ialah kesempatan promosi ke kasta tertinggi. Sebab Excelsior saat ini berada di puncak klasemen kasta kedua Liga Belanda dan punya kans lolos ke divisi musim depan. Kembali memperkuat klub lamanya SC Heerenveen tampaknya juga menjadi opsi terbaik bagi pemain kelahiran 22 Desember 2001 itu.
Sebab, klub kasta tertinggi Liga Belanda ini sempat memboyong Nathan dari Swansea City dengan status pinjaman. Ketika itu, Nathan memang tak bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain kala itu. Pasalnya, dari masa pinjaman dengan durasi setengah musim, dia hanya bisa memperoleh 4 kali kesempatan bermain. Apabila menimbang-nimbang peluangnya yang harus sengkang pada bursa transfer paruh musim ini, Nathan bisa menimbang-nimbang kembali kesempatan untuk bergabung dengan mantan klubnya tersebut.